Lembaga Penelitian Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, baik yang menyangkut sumber daya manusia maupun pendanaan. Untuk melaksanakan berbagai tugas pengabdian tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta menyusun dan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor keuangan, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan bisnis online pada pemuda Karang Taruna Dukuh Sakung Desa Butuhan Delanggu. Kegiatan FGD pengabdian masyarakat dengan tokoh masyarakat ini dilatar belakangi dengan perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat pesat. Penggunaan internet menjadi alat komunikasi pilihan masyarakat untuk berkomunikasi. Kemudahan dalam mengakses internet dalam smartphone memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses internet guna keperluan browsing, email maupun untuk sosial media. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kominfo diketahui bahwa Indonesia mendapatkan peringkat tertinggi yaitu sebanyak 48% dalam penggunaan perangkat mobile dengan seran usia pengguna tertinggi yaitu usia 15-20 tahun. Berdasarkan data pula bahwa sebanyak 47,5 juta penduduk menggunakan media sosial yaitu Facebook dan sebanyak 19,5 juta pengguna Twitter. Hal ini tentunya didominasi oleh para generasi muda yang sangat tanggap dengan perubahan media komunikasi ini. Tidak dipungkiri bahwa sosial media tidak hanya dapat digunakan untuk media komunikasi, namun juga dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Kemudahan untuk memasarkan secara online. Luasnya jaringan pertemanan membuka peluang media sosial sebagai salah satu media pemasaran yang efektif untuk memasarkan produk. Kecanggihan situs jejaring sosial memungkinkan setiap individu saling bertukar informasi termasuk dalam kegiatan promosi. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin berkembangnya kegiatan usaha yang menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk. Selain dapat menekan biaya promosi, sosial media dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.
Di masa pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir ini memaksa masyarakat untuk berpikir bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terutama berkaitan dengan ekonomi keluarga. Kelompok Wanita Tani Sarono Makmur Desa Bengking merupakan kelompok tani binaan Balai Penyuluh Pertanian yang memiliki potensi olahan produk rumah tangga yang belum ditangani secara optimal baik mengenai pengembangan produk maupun pemasaran produk. Potensi yang cukup besar tersebut belum diupayakan secara maksimal sehingga produk tersebut belum dikenal secara luas. Diharapkan dengan adanya FGD pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan sebagai acara diskusi dan menggali permasalahan dan potensi yang ada yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan acara sarasehan pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema upaya pemberdayaan kelompok wanita tani melalui peningkatan kemampuan pemasaran produk olahan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Laila Wijayati dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai tema pengabdian masyarakat yang diambil oleh kelompok kami di tahun 2022 ini. Untuk tema pengabdian masyarakat yang kami ambil di tahun 2022 ini berkaitan dengan upaya pemberdayaan kelompok wanita tani melalui peningkatan kemampuan pemasaran produk olahan melalui industri rumah tangga. Tema ini kami ambil berdasarkan hasil survei kami berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, yang berkaitan dengan kesulitan dalam memasarkan produk, gitu ya. Sehingga dari hasil observasi kami dan hasil dari focus group discussion yang sebelumnya kami lakukan dengan kelompok tani dan penyuluh dari Dinas Pertanian, penyuluh dari Dinas Pertanian, maka kami menyepakati bahwa tema yang akan kami ambil berkaitan dengan bagaimana peningkatan pengolahan produk olahan rumah tangga agar menjadi produk yang dapat dipasarkan secara luas, seperti itu. Urgensi tema dalam pengabdian kami ini berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam kelompok tani tersebut. Kelompok tani di daerah Bengking sudah memiliki produk-produk olahan yang berupa olahan jagung, madu, pepaya, tetapi untuk pemasarannya masih di sekitar area Kecamatan Jati Enom. Sehingga kami mencoba untuk memberikan alternatif atau memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana produk tersebut bisa tersebar secara luas dan bisa meningkatkan pendapatan atau meningkatkan penjualan dari kelompok tani tersebut, seperti itu.
Oke, jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa dalam pemasaran produk, kelompok tani di Desa Bengking ini sudah memiliki produk yang beragam dari olahan hasil tani, seperti pembuatan keripik jagung gitu ya, kemudian dari pengolahan pepaya, kemudian pengolahan atau peternakan madu, dan berkaitan dengan pengolahan produk susu, di mana dalam produk-produk tersebut hanya dipasarkan di daerah Kecamatan Jatinom saja, dan untuk packagingnya juga packaging yang sederhana saja. Melihat kondisi demikian, maka kami mencoba untuk menawarkan kepada kelompok tani untuk memberikan pelatihan berkaitan dengan bagaimana pengemasan produk secara baik, secara menarik, dan bagaimana pemasaran dalam media sosial sehingga produk tersebut bisa dijual secara luas, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan sosial media dan marketplace untuk menjual produknya, yang diharapkan nanti masyarakat atau kelompok tani di Desa Bengking ini mampu untuk meningkatkan penjualannya, seperti itu. Oke, untuk pelaksanaan PKM tahun ini di tahun 2022 ada 3 metode yang kami gunakan. Yang pertama berkaitan dengan fokus group discussion. Ini berkaitan dengan penggalian masalah atau observasi yang ada di dalam kelompok tani tersebut gitu ya. Jadi kami melakukan fokus group discussion atau diskusi kelompok dengan satu perangkat desa, yang kedua dengan kelompok tani, dan yang ketiga dengan penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian Kabupaten Klaten untuk melihat sebenarnya apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani tersebut. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut kami diskusikan dengan kelompok dan menuju ke tahap 2, yaitu berkaitan dengan kegiatan Sarea Sehat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam hal pengolahan produk dan pemasaran di media sosial ataupun di e-commerce ataupun marketplace. Kemudian yang ketiga, setelah adanya proses kedua tadi, dilanjutkan dengan proses pendampingan dari kelompok kami yang dilakukan selama 3 kali untuk mendampingi kelompok tani tersebut dalam hal pertama bagaimana pengemasan produk, yang kedua berkaitan dengan pemasaran dengan memanfaatkan sosial media, dan yang ketiga berkaitan dengan pemasaran di e-commerce atau yang disebut dengan marketplace, seperti itu. Yang kami hadapi kendala berkaitan dengan proses PKM ini berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan animo dari kelompok wanita tani untuk dapat mengikuti program yang kami lakukan. Mengingat kelompok wanita tani ini tidak hanya berfokus pada pengolahan produk saja atau berfokus pada usaha yang dia miliki, tetapi mereka juga memiliki aktivitas-aktivitas lain seperti itu. Dan yang kedua ini berkaitan dengan daya serap atau kemampuan daya serap
kemampuan dari ibu-ibu ini dalam menggunakan akun sosial media atau menggunakan media e-commerce atau marketplace seperti itu. Respon masyarakat atau respon kelompok tani di Desa Bengking berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini secara keseluruhan cukup baik, terlihat dari animo masyarakat ketika terlihat dari animo kelompok tani mengikuti kegiatan ini cukup tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada proses diskusi yang kami lakukan berkaitan dengan kegiatan pendampingan sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang dapat dipasarkan secara komersil dan secara menarik di akun sosial media ataupun marketplace lainnya. Relevansi dari kegiatan pengabdian masyarakat kelompok kami pada kelompok wanita tani di Desa Bengking ini adalah yang pertama memberikan solusi, memberikan alternatif berkaitan dengan pengembangan produk agar produk ini mampu untuk lebih dikenal dengan masyarakat, dan yang kedua berkaitan dengan bagaimana kontribusi-kontribusi yang kami ambil atau kami peroleh dari observasi lapangan ini dapat dikembangkan di prodi melalui program-program selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ataupun berkaitan dengan pengembangan mata kuliah yang ada di prodi, baik di prodi akuntansi syariah ataupun di prodi manajemen bisnis syariah. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.